yang dilakukan oleh Bewok untuk memperdaya korbannya membutuhkan media minyak wangi. Bewok mengoleskan salah satu botol minyak wangi yang menjadi senjata utama untuk menggunakan ilmu gendam yang dimilikinya ke tangan korban. Setelah menghirup bau minyak wangi, kesadaran korban perlahan mulai hilang. Itu ngomong-ngomong gelangnya asli nggak tuh, Bu? Asli nggak? Boleh saya lihat nggak? Iya, nanya bapak. Cuma lihat doang, nggak dibawa kok. Mas mau lihat? Lihat doang. Iya, ini Bu asli kayaknya. Iya. Dua-duanya boleh, Bu? Boleh. Coba di saya ya, Bu. Iya. Boleh saya minta, Bu? Boleh kalau bapak suka. Boleh? Boleh. Handphone ada, Bu? Kenapa? Handphone. Ibu punya Oh, handphone? ada. Di atas kulkas. Oh, kulkas. Iya. Barang-barang lain? Ada di lemari. Saya masuk ya, Bu, ya? Iya, Pak. Silakan. Jadi Ibu mau ini? Mau sama sekali? Satu persatu barang berharga milik korban mulai berpindah ke tangan pelaku. Korban yang masih terpengaruh ilmu gendam ini menuruti semua keinginan yang diucapkan oleh dua orang pelaku gendam ini. Sepeda motor adalah harta terakhir korban yang diambil oleh Bewok dan Rino. Tanpa menunggu waktu lama, kedua pelaku kriminal ini langsung melarikan diri. Beberapa saat kemudian, kami pun mendatangi korban di rumahnya. Tampak jelas, korban masih belum sepenuhnya sadar saat kami ajak untuk berkomunikasi. Dia minta apaan aja, Mbak? Yang saya ingat sih dia terakhir cuma minta itu mau minjem motor, dia bilang gitu. Minjem motor buat nawarin minyak. Tapi ini saya yang nggak saya sadar, ini kok bilang bisa lepas dari saya. Kayak semua ini handphone. Saya nggak sadar. Itu pas udah mulai yang nggak sadar pas diminta barang-barang yang lain, Mbak, kecuali dari motor ya? Dari motor aja saya udah mulai udah nggak ini, Mas. Dari pas nyium apa emang Dari lagi pas diajak? nyium, mulai nyium yang keberapa kali, kan disuruh nyium terus. Oke. Nyiumin dari pas nyium yang berapa kali. Mulai. Itu nggak sadar atau pusing gitu, Mbak, yang dirasain sama Mbak? Pertama sih saya ngerasa kayak mual perut. Kayak mual dulu perut. Dia bilang kenapa udah mati kan udah perut mual gitu. Ya udah saya nggak inget apa-apa lagi kan. Terus dia minjem motor terakhir, dia bilang minjem motor aja. Nah saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya langsung kasih aja. Gitu. Terus mbak-mbak tadi sama mas tadi saya juga pas datang saya bingung ada apaan. Masukkan ke mesin cuci. Sampai sekarang gimana, Mbak? Perasaannya, Mbak? Masih ini aja bingung, nggak percaya linglung. Oke. Iya. Pelaku gendam juga bisa mempengaruhi korbannya dengan cara sentuhan. Modus ini terjadi pada Eno. Wanita berusia 32 tahun ini menjadi korban gendam saat berada di dalam bus Transjakarta. Awalnya, pelaku gendam meminta bantuan Eno untuk biaya berobat anaknya yang menderita kanker darah. Eno pun diajak ke salah satu apotek yang ada di Jakarta Pusat. Nah, dia ngajak ke Keramat, dia memang mepet terus kan, dia ngajak ke apotek Keramat. Ternyata di situ ada, dia nggak sendiri, dia berdua sama temennya laki-laki. Obatnya itu juga nggak dikasih tahu dia beli apa aja gitu kan. Jangan, Mbak, dia pegangin aku terus gitu. Yang tadinya dia nunduk terus, tiba-tiba dia ngeliat mata aku ngeliat mata dia, udah habis itu blank. Setelah terpengaruh dengan ilmu gendam, Eno tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Meskipun masih setengah sadar, karyawan swasta ini hanya bisa menuruti semua keinginan pelaku. Ya setelah itu aku nggak bisa, walaupun ada dalam diri tuh ini loh, kok mau-mauan aja, itu salah loh, itu salah, perasaan ada dalam diri gitu. Tapi akunya tuh kayak ada dua kepribadian yang
satu menolak, satu nggak bisa lagi gitu, harus nurut apa kata dia. Itu ATM ya, ATM 2, dari 2 ATM itu 20 jutaan lebih lah. Termasuk yang barang-barangnya itu sekitar gitu ya, handphone, MP4 itu sih yang ituan. Pelaku gendam memang sudah merencanakan aksinya dengan rapi, sehingga tidak ada barang bukti yang bisa dipergunakan untuk menjerat mereka. Lapor polisi enggak, karena apa ya, kita kan nggak ada bukti, kita nggak bahwa kita nggak ada bukti bahwa yang kehilangan itu, karena kan dari ATM kan itu kan struknya pengambilan kita sendiri kan. Nah itu yang aku mau lapor ke polisi juga atas kasus apa gitu. Terus pelakunya antara inget sama lupa gitu, tapi kalau kita ituin gitu, telusurin, ya itu. Gendam bukanlah modus baru dalam melakukan tindakan kriminal. Hanya saja, kejahatan ini sangat sulit untuk diberantas. Apa yang harus dilakukan jika berhadapan dengan seorang pelaku gendam? Kenapa pelaku kriminal yang menggunakan ilmu kebatinan ini tidak pernah jera setelah menerima hukuman? Saksikan di segmen selanjutnya. Kalau yang gagal itu biasanya ada yang nggak fokus, Mbak. Jadi kalau misalnya saya kedatangan ke rumah orang itu,